Yo bro and sis dan semuanya. Jadi di video sebelumnya kita udah coba jalanin YOLO lewat terminal. Nah cuman masalahnya kalau kita sekedar menjalankan YOLO lewat terminal ya, menjalankan computer vision lewat terminal, itu nggak bakal bisa ngasih tanda kutip fungsionalitas di dunia nyata gitu. Jadi untuk sekedar demo YOLO sih nggak masalah gitu ya, cuman jalanin nih YOLO, kemampuan YOLO seperti ini, bisa begini, bisa begitu. Itu lewat terminal gak masalah. Cuman kalau kita mau bikin aplikasi-aplikasi buat pemantauan, misalnya mobil di jalanan, atau misalnya untuk akses pintu pintar gitu kan, dan fungsi-fungsi lainnya, pastinya program computer vision kita perlu akses atau perlu mengirim perintah gitu ke perangkat-perangkat lain di luar fungsi computer vision-nya aja gitu. Nah, dan cara termudah buat kita untuk menggabungkan atau mengintegrasikan teknologi computer vision, teknologi YOLO ini dengan perangkat-perangkat eksternal ya gitu ya. Kita bisa menggunakan codingan Python. Nah, seperti biasanya dan sepertinya menurut saya harus dibiasakan agar lingkungan kerja kita, lingkungan program kita tidak berantakan dengan proyek-proyek kita yang lainnya, kita harus membuat virtual environment-nya terlebih dahulu begitu. Nah, di sini saya menggunakan Python 3.12 ya, virtual environment-nya, biar dia nggak tercampur dengan environment Python di proyek saya yang lainnya gitu. Nah, akses dulu ke terminalnya ya, klik list. Oke, masih ada paket pip doang. Nah, sekarang kita install paket ultralytic-nya. Ultralytic. Oke, nah sekarang ultralytic-nya udah ke install ya. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam penginstalan paket ini, pastikan juga kita sudah menginstal paket OpenCV. Nah, biasanya sih secara default saat menginstal ultralytic, OpenCV juga langsung terinstall. Tapi in case kalau nggak ada OpenCV-nya di environment kita, jadi install manual aja ya. Oke, nice ya. Eh, kita udah beres setup environment kita. Nah, jadi sekarang kita coba jalanin demo dari setiap kode programnya. Nih, jadi saya udah siapin sampel code lah ya untuk menjalankan 5 task di YOLO ini. Nah, jadi yang pertama yang akan saya demokan adalah kode untuk prediction-nya. Oke, pertama aktifkan dulu ya, aktifkan kembali virtual environment-nya Python predict detect.py. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, bro and sis semuanya, di kode programnya saya udah kasih step by step-nya nih, dokumentasinya ya. Eh, Dokumentasi di dalam kodenya gitu, bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi di kode program ini. Nanti link untuk kode programnya akan saya cantumkan di deskripsi, jadi silahkan rekan-rekan semua, bro and sis semuanya, bisa buka linknya dan baca gitu ya untuk memahami bagaimana alur code ini dieksekusi gitu. Hanya secara sederhana yang pastinya kita akan mengimpor library ultralytic-nya ya dengan computer vision tadi, dengan library OpenCV-nya nih untuk image processing yang lebih mudah gitu kan. Nah, di sini uh, mendownload model YOLO-nya dan saya simpan model YOLO-nya di dalam library atau directory model sini ya biar terstruktur dan rapih begitu. Nah, ini hasilnya. Hasil dari source ini. Source dari ultralytic-nya. Source input. Dia akan mendownload gambarnya secara otomatis ke dalam directory project kita dan menampilkan hasilnya begitu. Nah, ini hasilnya untuk object detection begitu. Nah, bagaimana kalau kita mau menginputkan gambar dari kode sampel misalnya. Nah, kita tinggal copykan saja direktorinya begitu ya. Misalnya sampel slash image slash street 1 misalnya. Klik save dan jalankan kembali.
Ini matiin dulu, jalanin lagi pada programnya. Ini kebacanya ya. Person, kar dan sebagainya. Wes, apa ini ada error di komputer saya. Oke, force quit. Nah, oke. Terus terakhir nih, gimana kalau mau pakai webcam? Nah, simple, kita ganti aja ya source inputnya. Yang asalnya dari gambar jadi webcam. Nah, cuman di program ini ada yang agak beda lah kali ya. Nih, hasilnya kayak gini nih. Jalan. Nah, di belakang layar, dia akan membaca objek apa yang diterima oleh kamera, begitu. Nah, di sini ada person begitu ya. Hanya dengan code yang saya buatkan di sini, dia tidak akan menampilkan jendela panelnya seperti kita membuka pada gambar begitu. Nah, namun hasil dari pembacaan ini akan secara otomatis disimpan. Nah, tadi kita sudah coba ya gambar yang pertama, yang bus, lalu ada yang gambar street. Nah, yang ketiga yang dari webcam, dia akan disimpan di video dengan format AVI begitu. Dari source nol ya, dari source kamera di laptop. Nah, hasilnya ada di output runs 3 ya tadi. Nah, ini hasilnya, person begitu. Oke, ini ya hasilnya. Oke, close. Balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, begitupun yang lain-lainnya begitu. Oke. Ada yang object segmentation misalnya ya. Oke, ini uh, matikan terminalnya. Ini terminal. Fish source. Oke, sekarang kita jalankan yang object segmentation. Nah, seperti biasa dia akan mendownload dulu modelsnya ya, object segmentation. Nah, alurnya sama persis seperti yang detection begitu. Nah, ini adalah hasil tadi dari object segmentation ya. Berbeda dengan object detection, dia akan memberikan zona pada objek yang terdeteksi. Zona bus, zona person orang, dan di sini ada stop sign. Nah, lalu begitupun dengan tas-tas yang lainnya. Di sini ada classification. Rekan-rekan semua silakan coba jalankan dan pahami gitu ya dokumentasi yang sudah saya rangkumkan begitu di kodenya masing-masing. Ada classification, demo untuk pose, juga demo untuk OBB gitu. Nah, ini result dari classification. Oke, ada bug lagi ya. Itu masalah di perangkat saya sepertinya. Nah, termasuk yang OBB dan pose juga. Ini adalah hasil dari tas untuk pose ya rekan-rekan semuanya, bro and sis semuanya. Oke, ada bug apa lagi nih? Nah, terus yang terakhir untuk yang OBB. Oke, ini result dari OBB ya, Oriented Bounding Box begitu. Nah, guys, kita sudah menjalankan demo dari masing-masing tas menggunakan SDK Python begitu. Jadi silakan pahami, dan untuk rekan-rekan semua yang ingin membaca dokumentasinya ya, inline documentation di Python code ini, silakan buka link yang ada di deskripsi yang saya cantumkan di video ini. Dan ya, tadi itu sedikit intro tentang bagaimana kita berinteraksi dengan library Ultralytic ya, dengan algoritma computer vision YOLO 11 gitu, menggunakan Python gitu, menggunakan lingkungan Python. Nah, cuman masalah gini, kita belum sampai berinteraksi bagaimana Python itu
mengirimkan perintah gitu. Nah, misalnya sesimpel kayak ini nih, gambar ini. Oke, terdeteksi orang. Nah, udah terdeteksi orang gimana? Apakah harus misalnya membuka pintu kah? Atau misalnya harus ada eksekusi apa gitu kan? Nanti sambung ke alat IoT kah? Atau misalnya sambung ke apa sistem-sistem lainnya gitu. Sistem absensi apa segala macam, ya kan banyak variasinya gitu kan ya. Oke, nah jadi sekarang kita cukup mengenali bagaimana kita berinteraksi, bermain gitu dengan library Ultralytic, spesifiknya bermain dengan YOLO di lingkungan Python gitu, bukan sekedar di terminal. Nah, kedepannya kita akan menjalankan algoritma YOLO ini sembari mengeksekusi gitu. Kita akan buat algoritma YOLO ini menjadi satu fungsi yang dia akan mendapatkan satu input dan memberikan output lainnya, yang output itulah yang akan menjadi parameter eksekusi apa selanjutnya gitu. Nah, jadi ditunggu aja video yang akan mendatang. Uh, kita bakal runutin semuanya satu-satu gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi Bro NC semuanya. Terima kasih.